Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 angkatan 1 akan melakukan diskusi terkait upaya dalam mewujudkan smart governance. Nah, sebelum masuk ke diskusinya nih, coba perkenalan dulu dong dari peserta diskusinya. Mungkin bisa dari Mbak Asya nih. Dari mana nih, Mbak? Ya, halo, nama aku Asyaka Putri. Sekarang tugasnya di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Wah, dari Dinas Koperasi. Terus Mbak Putri, dari mana nih? Halo, kenalin nama saya Aulia Putri Narayani, tugasnya di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Nah, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Nih, Mas Mirza, dari mana? Halo, nama saya Alfian Mirsya Syabani. Sekarang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengelola keuangan dan aset. Mas Ardian. Halo, nama saya Ardian Reza Maliki. Sekarang ditugaskan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat. Dari Biro Pemerintahan. Lalu Pak Ahmad, dari mana Bapak? Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Mauludin. Saya bekerja di RSUD Alisan, Provinsi Jawa Barat, di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sebagai dokter ahli pertama spesialis bedah mulut. Salam kenal semuanya. Salam kenal Bapak. Wah, background-nya beda-beda ya. Mungkin saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Nakartika Chandra. Saya bertugas di UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sama seperti Mirza, tapi kita beda kantor ya. Oke, mungkin tadi ya udah ini ya, tema kita kan smart governance nih. Boleh dong pendapatnya dari kalian nih, apa sih smart governance itu? Boleh langsung on mic aja. Oh ya Mas. teman-teman, saya izin mengutarakan pendapat ya. Menurut saya sih smart governance itu adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang saling mengintegrasikan seluruh layanan birokrasi di pemerintahan tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kualitas layanan publik pada institusi tersebut semakin meningkat gitu. Saya sependapat dengan Kang Mirza terkait smart governance. Intinya ya tata kelola pemerintahan yang udah berbasis digital ya, ya kata kuncinya sudah berbasis digital gitu. Nah, kan rata-rata nih udah lumayan lah, udah hampir setahun ya udah di Pemprov Jabar gitu. Mungkin dokter lebih lama nih di Pemprov Jabar. Udah ngerasain aplikasi apa aja sih di Pemprov Jabar tuh? Nah, terus udah ngerasain aplikasi itu, gimana pendapatnya Pemprov Jabar tuh udah termasuk smart governance belum menurut Bapak, Ibu, Ya, teman-teman sekalian? kalau menurut saya di lingkungan RSUD Alisan dalam hal ini menyikapi smart governance yang diterapkan di pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini dinilai sudah memiliki tata kelola pemerintahan yang cerdas dengan smart governance untuk eh, mewujudkan kinerja pelayanan publik yang baik, kemudian juga untuk mewujudkan kinerja birokrasi pemerintahan dan juga kinerja efisiensi dalam hal kebijakan publik. Dan saat ini juga di RSUD Alisan juga sudah menerapkan beberapa perihal smart governance dengan mengelola dengan digitalisasi di lingkungan rumah sakit seiring dengan smart governance yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya kalau untuk di RSUD Alisan sendiri sudah menerapkan digitalisasi dalam hal elektronik rekam medis yang terpusat. Jadi semua penulisan rekam medis, kemudian pengeresepan dari obat-obatan dan juga untuk pemeriksaan lab segala macamnya, kita menggunakan elektronik rekam medis yang tersentral dengan tujuan penerapan ini juga salah satunya menghemat penggunaan kertas atau dengan paperless ya. Itu salah satu tujuannya.
Kemudian smart governance lainnya seperti kita dalam hal absensi ya, tentu saja kita melakukan dengan KIMOP, kemudian penulisan dengan kinerja harian ya, SKP harian. Kita dituntut untuk pengisian secara up to date dan beberapa kinerja yang dilakukan perharinya dari mulai rapat, kinerja, kemudian tindakan, operasi, kemudian poliklinik, visit pasien, dan lain-lain, itu semua terangkum dalam kinerja harian yang tertuang dalam SKP, dan semuanya serba digitalisasi. Saya pikir ini sudah bisa kita lihat bahwa pemerintah Jawa Barat sudah melakukan smart governance yang dengan berbasis digitalisasi. Itu mungkin pendapat dari saya. Yang lain mungkin menambahkan. Terima kasih Pak Dokter buat pendapatnya. Mungkin yang lain ada yang mau ngasih pendapatnya nih terkait Pemprov Jabar tuh udah smart governance belum sih gitu. Mungkin dari sisi yang lain. Oke, mangga Mbak Putri, gimana? Mohon izin berpendapat ya Mbak Dewina sama rekan-rekan sekalian. Jadi kalau menurut saya dilihat dari banyaknya aplikasi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menunjang kemudahan pekerjaan para ASN, saya rasa pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dibilang sudah menerapkan smart governance ya. Mbak Putri juga berpendapat kalau udah Pemprov Jabar udah smart governance nih. Coba dari pendapat lain, misal Mas Mirza deh. Gimana Mas pendapatnya? Menurut saya juga Pemprov Jabar sudah termasuk smart governance ya, karena dengan penguatan manajemen melalui pengembangan aplikasi-aplikasi tersebut, jadi birokrasi yang ada di Pemprov Jabar ini sudah semakin berjalan efektif dan diharapkan bisa semakin efisien gitu, baik efisien waktu, efisien tenaga, dan lain sebagainya. Serta informasi-informasi layanan yang ada di Pemprov juga dapat mudah diakses oleh masyarakat sehingga penyebarluasan informasi tersebut bisa semakin masif. Terima kasih Mas Mirza untuk ini pendapatnya. Gimana Mas Reza, ada pendapat lain? Pendapat saya sendiri, dilihat dari segi digitalisasi, Pemprov Jawa Barat sudah dapat disebut smart governance. Karena banyak sekali aplikasi yang dapat diakses oleh pegawai Pemprov Jabar untuk memudahkan pekerjaan. Contohnya seperti KIMOP untuk absen harian, TRK untuk mengisi kinerja harian, dan Siap Jabar untuk data pegawai seluruh Pemprov Jawa Barat. Satu lagi deh pendapatnya yang mau didengar. Gimana nih Mbak Asya? Aku setuju sih sama pendapat rekan-rekan yang lain. Jadi yang kita tahu kan Pemprov Jabar udah banyak meluncing sistem-sistem aplikasi dari segmen atau bidang manapun. Kayak keuangan, administrasi persuratan, pelayanan ke masyarakat, sampai ke pelaksanaan teknis kegiatan tertentu. Hal tersebut juga sesuai sih sama salah satu misi Pemprov Jawa Barat, yaitu meningkatkan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi digital. Ya, tentunya hal ini sudah menuju ke penerapan smart governance sih. Berarti semuanya setuju ya kalau misalnya Pemprov Jabar tuh udah smart governance nih dari macam-macam latar belakangnya, dari dokter yang rekam medisnya udah pakai digital juga, mungkin yang dari aset, informasi aset bisa disebar ke masyarakat via digital juga informatifnya dari website atau aplikasi gitu. Mungkin dari dinas-dinas lain juga punya aplikasi tersendiri. Tapi dari kita semua pasti ada aplikasi yang kita pakai semua kan, kayak misalnya TRK atau Sidebar terkait persuratan. Nah, selama kalian pakai aplikasi ini, kita semua kan pakai aplikasi itu ya. Selama pakai aplikasi itu ada kesan atau pesan atau malah keluhan tersendiri nggak sih? Coba boleh dong dari Reza deh. Gimana pendapatnya? Kalau saya sih jujur aja ketika ngisi TRK cukup sering bolong-bolong. Jadi di hari itu nggak ngisi gitu. Karena mungkin faktor lupa ataupun faktor kerjaan yang menumpuk. Tapi sebenarnya kalau pendapat saya sendiri untuk TRK tuh udah
baik ya, karena itu udah memudahkan atasan kita untuk menilai kita gitu, kinerja kita, pekerjaan apa aja yang kita kerjakan. Gitu. Terus untuk Sidebar sendiri sudah sangat membantu karena dapat memangkas waktu yang biasanya kita harus kepala biro di mana kita harus menyusulnya, tapi sekarang bisa memangkas tenaga dan waktu hanya dengan tanda tangan elektronik. Setuju terkait Sidebar juga. Mungkin ada lain keluhan atau mungkin apresiasi juga atas aplikasinya dari Mbak Putri misal? Gimana Mbak? Saya cukup setuju sama yang sudah dijelaskan sama Mas Ardian tadi. Dan saya berpendapat kalau pengisian TRK itu sebetulnya perwujudan salah satu dari 8 karakteristik Smart ASN ya, yaitu integritas. Jadi kita dituntut untuk jujur nih dalam mengisi kita ngapain aja, terus jamnya, dan juga ada foto evidence serta dokumen output kalau kegiatan itu dikerjakan lebih dari atau sama dengan 2 jam. Nah, selain itu juga untuk Sidebar, berkas keuangan itu kan sebetulnya banyak yang wajib tanda tangan basah ya, tapi alhamdulillah ada beberapa dokumen yang bisa TTE gitu. Nah, saya pribadi berpendapat dengan adanya Sidebar ini sangat terbantu karena TTE bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja, jadi menghemat waktu gitu. Sesuai sama yang tadi diomongin sama Mas Ardian, kita nggak perlu nunggu-nunggu kepala dinas atau pasekdis yang sering keluar kantor kan. Gitu. Baik, mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit ya terkait TRK tadi, kan dia bisa sebagai salah satu tolok ukur untuk integritas ya. Cuman tadi balik lagi, kita yang sering kerja aja bahkan sering bolong isinya. Bolong-bolong atau antara malas, lupa, atau apa. Nah, tapi ada yang bahkan rela ngisi kegiatan fiktif gitu loh di TRK itu demi ya biar kelihatan kerja lah. Nah itu kan kadang suka jadi nggak adil ya, kayak misalnya yang nggak cuma lupa karena ngisi TRK, nilai TRK-nya jadi kecil. Nah nilai TRK ini kan berpengaruh ke TPP ya, ke pendapatan kita, ke gaji lah gitu. Nah itu kan jatuhnya jadi nggak adil, atau mungkin jadinya di mata orang atau mungkin dari badan kepegawaian sendiri nilai, oh nih orang nggak kerja berarti kan. Apa, kok nilainya cuma segini, atau nih kok ada seminggu nih kosong, ngapain aja ya, kemana aja nggak kelihatan nih gitu. Kerjanya, kegiatannya jadi nggak kelihatan gitu kan. Nah itu mungkin apa ya, salah satu keluhan dari TRK itu ya, gimana caranya meminimalisir hal-hal tersebut gitu. Tuh kalau Sidebar, saya juga pengguna Sidebar sih gitu. Mungkin di sini sih lebih banyak ngeluh ya. Mungkin teman-teman udah pada apresiasi, di sini saya lebih banyak ngeluh gitu Iya, soalnya. curhat. Iya betul, saya curhat di sini. Nanti Untuk gantian setelah Sidebar, itu saya mau curhat juga. siap Bapak. Untuk yang Sidebar, saya juga pengguna Sidebar sih, dan emang benar sangat memangkas ya, maksudnya jadi lebih waktunya tadi ada yang nggak usah ngejar-ngejar kepala biro buat tanda tangan basah, atau misalnya mesti nungguin dulu dokumen di mejanya kepala subak keuangan atau apa buat ditanda tangan gitu. Sekarang udah bisa TTE. Cuman ya tadi mungkin ada beberapa badan atau dinas yang menganjurkan untuk membuat konsep surat tuh langsung di Sidebarnya gitu. Tapi konsep suratnya sendiri tuh belum mateng, kadang masih berantakan bentuk konsepnya. Jadi kita mesti ngetik lagi sendiri di Word buat di-up langsung ke ini. Nah, mungkin eh, harus ada pematangan lebih nih di Sidebarnya gitu. Nah, tadi Bapak Dokter mau curhat juga, mangga Bapak, gimana pendapatnya terkait aplikasi-aplikasi tadi? Ya, mengenai saya di lingkungan RSUD Provinsi Jawa Barat, kalau menurut saya mengenai aplikasi yang Smart Governance, ya tentu saja itu menjadi kewajibannya untuk mengisi TRK, KIMOP, kemudian siap jabar dan lain-lainnya. Namun kalau dari saya pribadi sebagai seorang dokter yang kinerja di sini, saya profesi dokter yang dihadapkan dengan pelayanan ya.
pelayanan kepada pasien, kemudian jadwal yang cukup sangat padat ya, jadwal pelayanan dimulai dari pelayanan visit pasien, kemudian poliklinik, kemudian operasi-operasi yang cukup padat. Nah, ini tentu saja menjadi hambatan atau kendala dalam hal pengisian kinerja di TRK harian dan juga absensi KIMOP. Ya, kadang terlupakan karena ternyata sudah kelelahan operasi atau jadwal padat, tiba-tiba ya pulang karena udah capek pulang dan ternyata KIMOP-nya lupa gitu, lupa absensi pulang, terus kadang datang langsung operasi, ada operasi atau langsung poli, kadang absensi pagi padahal datang pagi tapi ingat-ingat siang gitu, oh ya belum absen. Nah itu juga jadi kadang kalau kita bagi seorang dokter ya pelayanan nomor satu dan yang diprioritaskan kadang ya memang ininya pelayanan itu sendiri atau ya yang diutamakan pasien lah dalam tanda kutip seperti itu. Jadi ya itu kendalanya. Dan memang betul bagi yang waktunya luang ya, ya kadang tidak adilnya ya di situ mungkin ada beberapa laporan fiktif semua dimasukkan ya, beberapa yang terutama ya saya melihat di struktural sih ya. Ya kalau saya melihat mereka kan kerjanya tidak terlalu cukup padat seperti pelayanan seperti yang di rumah sakit ya, ini kan ada yang di struktural, ada yang ASN-nya, ada yang di struktural, ada yang di fungsional kita sebagai dokter. Nah, karena ya kendalanya yaitu kadang kita juga melihat kenapa juga ya mereka tidak ini juga kadang membantu kita dokter-dokter dalam hal memudahkan pengisiannya atau gimana gitu sistem sehingga apa yang kita laporkan kadang yang kita lupa tapi tercatat gitu, oh ini jadwal operasi ada dokter A B C gitu, tinggal dibantu oleh SDM-nya gitu ya. Ya tentu saja itu harapan sih sebenarnya nanti bisa di kita ya saya curhatkan lagi mungkin di solusi nanti ya kalau kita diskusi selanjutnya. Mungkin itu dari saya mengenai kendala dan yang dihadapi ya mengenai seputar TRK KIMOP. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter atas pendapatnya. Wah, ini berarti emang aplikasi ini belum belum bisa menyesuaikan nih dengan ada yang tadi pelayanan, yang capek, udah pelayanan jadi sering lupa, atau misalnya yang udah terlalu fokus kerja nih, sampai lupa ngisi TRK gitu, sampai seminggu kosong gitu kan. Wah, ini harusnya diapresiasi nih para yang ini saking fokus kerjanya tuh sampai lupa ngisi TRK gitu. Padahal kalau dikumpulin, TRK-nya penuh 720 menit itu. Iya, Oke, coba betul, mau betul. coba mau dengar pendapatnya juga dong dari Mas Mirza deh, gimana? Kalau yang lain mungkin keluhan ya, ya ini saya sedikit hal positif mungkin ya dari aplikasi itu. Jadi ya memang walaupun kesannya agak memaksa kita ya untuk ngisi detail setiap pekerjaan harian sampai hitungan menit bahkan ya, eh, dan notulensi dan lain sebagainya. Namun kan dengan itu juga kita sebagai staff ya juga bisa semakin disiplin gitu. Karena ya kalau nggak kerja kita mau ngisi apa gitu kan. Kalau kita jujur gitu ya, kalau nggak kerja ya ngisi apa nggak tahu, nggak ada evidennya, nggak ada fotonya, nggak ada notulennya gitu kan ya. Kemudian dari sisi pimpinan juga semakin mudah memantau sih kinerja kita, stafnya. Jadi bisa lebih akuntabel juga. Kemudian untuk aplikasi yang sidebar saya memang sering menggunakan dan memang sangat terbantu sih karena alur tanda tangan bisa kita pantau. Ini surat udah tanda tangan mana, udah dikoreksi oleh pimpinan atau udah tanda tangan oleh kepala badan, dan sangat mengefisienkan waktu karena nggak usah bolak-balik minta paraf ke eselon 3 gitu kan ya. Jadi alur pembuatan naskah dinasnya semakin efektif. Biasanya dimulai dari eselon 4 yang memberikan gambaran naskah misalnya ke saya, ke stafnya. Kemudian dari staf kita buat konsep dan langsung diinput ke sidebar. Kemudian masuk ke eselon 3 atasan langsung. Dari situ dikoreksi di paraf. Kemudian dari eselon 3 diteruskan ke kepala badan untuk ditandatangani. Jadi semuanya itu berada dalam satu aplikasi yang terintegrasi.
Setuju juga sih itu. Itu juga salah satu ya ini positif ya, ini abis tadi negatif, kita masuk ke positif ya benar juga sih itu. Jadi, TRK juga sebenarnya ya emang sedikit memaksa sebenarnya kita untuk harus ada yang dikerjain nih hari ini biar ada yang dilaporin hari ini kan. Masa kosong jadi kelihatan, nih nggak ngapa-ngapain nih, kerja ngapain di kantor, nggak kelihatan ngapa-ngapain. Kalau itu dari sisi ini ya berarti sisi integritas dan profesionalnya gitu dari seorang ASN tuh diuji lewat TRK tadi gitu. Mau dilihat seintegritas apa sih gitu dan seprofesional apa seorang ASN itu. Nah, kalau dari Mbak Asya gimana nih pendapatnya? Ya, kalau menurut aku sih TRK berguna banget ya buat pengendalian, baik dari pengendalian kita atas diri kita, terus dari atasan ke bawahan, mungkin juga dari kepegawaian atau BKD ke tiap-tiap user TRK-nya. Bahkan di aku eviden atau output yang kita upload ke TRK tuh secara nggak langsung bisa dijadiin archive file kerjaan. Jadi kalau lupa kirim backup ke device lain atau mungkin lupa upload ke drive, terus tiba-tiba ternyata butuh file itu, terus kitanya lagi di luar kota atau mungkin nggak bawa laptop atau semacamnya, aku sering cuma buka, ya udah buka TRK aja, nanti kita output yang atau eviden yang udah kita upload, tinggal kita download lagi gitu. Jadi dari situ enak sih, jadi buat sekalian buat arsip-arsip gitu. Kalau si Debar, aku sering pakai, tapi cuma buat TTE sih, jadi nggak sepenuhnya dipakai buat konsep surat-surat kayak yang dicontohin Dewina sama Mirza tadi ya. Kalau untuk TTE nggak ada kendala sih, cuma mungkin untuk penggunaan si Debar ke tiap-tiap pegawai di dinasku itu masih kurang. Jadi yang pakai si Debar tuh cuma beberapa orang yang sekiranya mereka aktif buat ngajuin SPT atau mungkin sering bikin nodin gitu-gitu. Jadi kalau ada surat masuk atau undangan yang masuk gitu, harusnya kan kita bisa gunain fitur kotak masuk atau inbox di Sidebar gitu ya. Tapi di sini itu masih di-share-nya di grup WhatsApp. Jadi banyak informasi atau surat yang tenggelam. Itu aja sih. Betul, betul. Sama sih itu kan ya mungkin ya kendala dan positifnya sama kan tadi. Nah, kan tadi ada nih keluhan, ada juga yang positif. Nah, dari beberapa keluhan yang udah nih, ya saya sih yang lebih banyak mengeluhkan dari tadi ya. Tapi dari beberapa juga ada yang ngasih keluhan. Nah, kira-kira alternatif solusi dari teman-teman tuh apa sih gitu buat aplikasi-aplikasi tadi? Dari Pak Dokter deh, gimana Pak? Kalau menurut saya mengenai solusi yang tadi saya keluhkan sebagai kendala ya. Jadi sebaiknya ya dalam hal ini bagi kita sebagai ASN yang fungsional ya atau yang dengan dalam arti yang bekerja di lapangan seperti yang dokter-dokter memiliki kinerja harian yang cukup padat, sebaiknya sih ada ya dibantu juga gitu oleh beberapa, apakah dari bidang SDM itu sendiri membantu kinerja yang benar-benar jadwal padat yang bisa dilihat dari kinerja hariannya. Kan ada dokter ini bekerja sebagai operasi di bidang A, B ya, maksudnya beberapa dokter sesuai dengan kompetensinya, kemudian pelayanan gitu, ada jadwal polinya ada, kemudian jadwal visitnya ada, semua terangkum di dalam ERK medis sebenarnya. Nah, maksud saya ada ya sebaiknya untuk yang fungsional yang padat seperti kita dokter-dokter ya cukup bisa dibantu dengan orang-orang struktural yang bekerja di SDM membantu menginput TRK yang kita memang kadang suka lupa dengan jadwal padat itu sendiri ya. Dalam arti ya ini peran sebenarnya kolaboratif dalam arti saling membantu kinerja beberapa yang memang tidak memungkinkan dia mengisi hal tersebut. Terkadang kalau untuk laporan tersendiri di TRK kan kita suka dituntut foto ya kayak sedang apa. Nah, kalau kendalanya kita sebagai dokter sebenarnya tidak boleh ini ya eh, apa namanya dalam pas tindakan kita memoto pasien atau memoto yang bersangkutan itu melanggar kode etik di kedokteran itu sendiri sebenarnya gitu. Jadi ya mungkin itu ada beberapa solusi ya, tapi ini juga perlu perlu apa pembicaraan lebih lanjut, eh, kolaboratif antar
beberapa bidang atau beberapa ASN yang ada di dalam instansi itu sendiri. Mungkin itu tanggapan dari solusi saya ya, salah satunya. Mangga yang lain. Siap, terima kasih Pak Dokter buat alternatif solusinya. Mungkin dari teman-teman yang lain. Mbak Putri, ada solusinya? Iya, Mbak. Waktu itu kan kayaknya pernah ya TRK dibuka 24 jam. Pernah ya? Nah, itu buat saya membantu banget sih, apalagi buat kaum-kaum yang sering lupa nih kan. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan lagi nih TRK dibuka 24 jam. Gitu aja sih. Mungkin juga bahan pertanyaan ya, kenapa dibukanya terbatas gitu ya? Kenapa gitu TRK dibuka terbatas? Dan mungkin dari Mas Eca, gimana solusinya Mas? Kalau saya sih introspeksi diri aja ya. Kalau bolong-bolong TRK itu mungkin kesalahan saya sendiri gitu. Kalau dari aplikasinya sih sudah bagus, udah sangat bagus lah untuk mengontrol kita, kinerja kita seperti itu tuh udah bagus gitu. Tapi yang perlu dikembangkan lagi mungkin terkait sidebar itu. Tadi kan ada yang mengeluh terkait konsep surat tidak bisa di sidebar, padahal udah di perintah atasan untuk mengisi di situ gitu. Mungkin hanya dikembangkan lagi aja sih aplikasinya. Di pengembangan lebih lanjut ya, mungkin dimatangkan lagi gitu aplikasinya. Kalau dari Mirza, gimana Mir? Kalau dari saya mungkin kemarin sudah bagus sih ada sosialisasi dari Diskominfo dan dari Jabar Digital Service kebetulan meminta kita untuk memberi masukan gitu dari masing-masing SKPD pengguna aplikasi sidebar ya khususnya. Jadi kita bisa memberi masukan untuk perbaikan, bagaimana user interface-nya diperbaiki, bagaimana tampilannya, bagaimana bisa memudahkan kita ya intinya gitu. Ya semakin dimasifkan gitu ya sosialisasi maupun penerimaan saran-saran dan masukan ke masing-masing SKPD. Gitu aja sih. Jadi langsung menampung aspirasi dari yang pengguna langsung gitu ya, gimana sih tanggapannya dan solusinya. Wah, betul, betul, betul. Nah, mungkin dari Mbak Asya ada juga solusinya? Mungkin pemanfaatan sama penggunanya harus terus dievaluasi aja sih. Mungkin kan kayak di TRK kan sering ada survei apa gitu. Nah, mungkin bisa diadain juga survei pengguna TRK gitu, kurang-kurangnya apa sih gitu. Sama mungkin Sidebar juga deh. Kalau Sidebar kan tadi, kalau kata Mirza sudah ditanyakan ke SKPD terkait langsung ya kendalanya apa. Ini lebih ke TRK-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Nih dari hasil diskusi nih, dari kita tanya apa sih manfaatnya, apa aja keluhannya, terus gimana sih solusinya, kasih. Nah, mungkin bisa kita simpulin ya teman-teman, kalau misalnya Pemprov Jabar tuh udah bisa disebut sebagai smart governance tadi ya, seperti teman-teman bilang pendapat kalau ya Pemprov Jabar tuh udah smart governance loh. Bisa dilihat dari tata kelola pemerintahannya nih udah mulai dialihkan ke basisnya digital gitu kan, dari misalnya tadi Pak Dokter yang di rumah sakit, dan dari keuangan, dari aset juga. Nah, sebenarnya kita lebih banyak menerima manfaatnya gitu kan daripada keluhan. Mungkin emang keluhan adalah emang tidak ada yang sempurna di dunia ini ya gitu kan. Yang sempurna hanya milik Tuhan gitu. Dan juga manfaatnya banyak kan tadi ya. Jadi lebih disiplin, lebih integritas, hemat kertas juga. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman. Pokoknya intinya ya Pemprov Jabar sudah bisa dikatakan sebagai smart governance gitu, dari aplikasi-aplikasi, beragam aplikasi yang udah diciptakan itu udah banyak membantu kita sebenarnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita diskusin pada hari ini. Mungkin bisa nih dari teman-teman salah satunya mencetuskan aplikasi-aplikasi lainnya. Nanti dari angkatan atau dari kelompok ini mungkin bisa jadi suatu kebanggaan bisa mencetuskan aplikasi baru gitu. Nah, mungkin sekian dari teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
kasih. Sudah Mir, cut Mir. Ini